Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Orang bisa kelihatan sepertinya baik-baik saja, tapi ketika sendirian di kamar, dia bisa sedih sampai pilu, sampai meringkuk, menangis terseduh-seduh atau meraung-raung. Atau ada orang bisa saja kelihatan baik dan saleh, tapi ketika sendirian di kamar, ia terjaga sampai larut malam dengan foto atau video syur sambil melakukan dosa. Apa yang biasanya kita lakukan ketika kita sendirian saja di kamar kita? Ketika sendirian kita tidak perlu mengupayakan diri kita terlihat baik, terlihat saleh, atau terlihat keren. Kita adalah diri kita yang sebenarnya dan apa adanya ketika kita sendirian. Waktu gak ada orang di sekitar kita, waktu kita di rumah atau di kamar kita sendiri. Padahal kita tidak pernah sendiri, bahkan ketika kita sendirian kan, ada Allah Immanuel beserta kita. Daud berada dalam keterpurukan dan kesendirian sebagai buronan dalam pelarian dari kejaran Raja Saul. Daud bisa mengasihani diri dalam kesepiannya atau membiarkan dirinya menjadi jahat dan merencanakan balas dendam kepada Saul. Tapi ia menggunakan kesempatan itu untuk tetap mempercayai bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya dan tetap melakukan yang benar. Suatu ketika ia berada di gua yang kebetulan dimasuki Saul. Kesempatan emas ada di depannya. Ia bisa saja dengan mudah membunuh Saul. Peristiwa ini dapat saja dianggap menjadi tanda bahwa Tuhan mengizinkan dia membalas dendam dan memenangkan situasi itu. Tapi Daud membiarkan Saul hidup dan tidak membunuhnya. Ia dalam kesedihan dan kesendiriannya tidak membiarkan dirinya jadi berdosa di hadapan Tuhan. Yesus mengambil waktu sendirian untuk berdoa, terhubung dengan Bapanya dan mencurahkan isi hatinya, meminta kepada Bapa. Di Getsemani ia bergumul sendirian dengan Bapa sampai peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi sendirian itu mempengaruhi kita ketika berada di depan orang. Ketika kita tekun atau malas-malasan sendirian di tempat tersembunyi, dampaknya akan kelihatan ketika kita di hadapan banyak orang. Ketika kita juga tekun terhubung dengan Bapa dalam doa sendirian di tempat tersembunyi, dampaknya juga akan nampak ketika kita dimampukan melakukan firman di saat-saat sulit sekalipun di depan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita sendirian, ini juga adalah waktu yang baik untuk kita menata diri, belajar, baca Alkitab, juga buku-buku, serta banyak berdoa, banyak berlatih. Agar ketika kita bersama-sama dengan orang-orang lain, kita dapat memberkati. Sendirian dan tersembunyi di sini bukan berarti dosa dan kelemahan kita tersembunyi dan tidak diketahui orang. Tapi sendirian di sini artinya dalam kesendirian di tempat tersembunyi sekalipun kita mau memiliki hati dan hidup yang benar sesuai firman. Karena keberadaan orang percaya harusnya tidak lagi sama dengan orang-orang dunia. Tapi keberadaan orang-orang percaya harusnya menampilkan kehidupan yang seperti Kristus. Tidak ada lagi kesenangan dunia dan kepentingan diri. Dan ini harus dikalahkan. Kolose 3 ayat 3 katakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maka mari pastikan ketika sendirian pun kita mengingat bahwa hidup kita tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Sehingga kita tidak lagi mau melakukan hal-hal yang berdosa, apalagi terikat dosa. Ketika sendirian itu kita berjuang dan bergumul agar hidup kita memperlihatkan kehidupan seperti Kristus, bukan lagi seperti dunia. Sehingga dunia melihat terang kita bercahaya dan memuliakan Bapa yang di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau dan kami rindu di dalam kesendirian kami tidak mau diikat dan terikat oleh dosa. Tapi di dalam kesendirian kami di tempat tersembunyi, kami mau terus melatih diri kami untuk menjadi anak-anak Allah yang tangguh menghadapi setiap masalah pergumulan. Kami mau Tuhan di tempat tersembunyi, ketika kami sendirian, kami tidak biarkan diri kami melakukan dosa, tapi tetap mau untuk melakukan firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus kuatkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.